Jadi hari ini kedatangan City mau spuring ban. Kita lihat prosesnya udah dipasang semua alat-alatnya buat sensor ketik. Ada sedang proses kalibrasi ya mas ini mas? Ini proses kalibrasi, ya. Belum tahap pengetesan, kita kalibrasi dulu. Penyesuaian tipe mobil ke komputernya. Oke. Nah ini udah muncul angkanya. Nah ini gimana mas penjelasannya mas? Ini penjelasannya, di sini ada sebagai sudut nih mas, ada masing roda, ada 3 sudut yang harus disesuaikan, di setel gitu. Ini ada sudut caster paling atas, kemudian di sini ada sudut chamber, ini ada sudut in. Oke. Jadi di sini sudut casternya sudah sesuai spesifikasi ya, masuk standar. Kemudian chambernya juga masih bagus juga. Kita tinggal penyesuaian di setelan to in. Nah itu digimanain mas? Setelan to in nya. Jadi kita setel sesuai dengan standar di angka ini, range angka minimal sama maksimalnya. Jadi kita usahakan kita dibuat di 00 ini. Jadi kita luruskan kanan kiri kita buat sama gitu. Yang khusus sudut-nya sudut camber caster kan kalau tipe mobil Civic ya, jadi kalau caster itu belum ada setelan, jadi mungkin menyesuaikannya dengan ini sih. Nah itu sudut itu kalau enggak juga mungkin ada keluhan, nanti kita tinggal penyesuaian lagi perintah lewat chamber, kita penambahan baut chamber. Oke. Tapi berarti harus disesuaikan yang mana mas berarti mas? Kalau ini kita sesuaikan di sudutnya yang paling bagus. Oke. Kita samain di 0. Sementara yang sudut chamber sama sudut casternya masih sesuai spesifikasi, masih bagus. Oke. Mas spuring udah kelar mas? Ya, ini udah selesai. Udah selesai. Nah sekarang mau tanya-tanya nih, kira-kira pentingnya spuring itu buat apa sih mas? Pentingnya spuring, ya spuring itu untuk penyetelan, penyesuaian sudut roda nih. Jadi selama pemakaian kan juga roda mobil itu kan pasti mati jalan nih, jalan bagus jelek, itu kan jelas ada perubahan nih, perubahan sudut nih. Juga kondisi kayak kaki juga, nah itu perlu dilakukan spuring biar jaga apa ya, kenyamanan, kemudian terjaga kausan bannya, makan rata, kenyamanan pengendara. Nah biasanya spuring tuh perlu tiap berapa itu mas? Kalau spuring idealnya tiap range jarak kilometer itu 10.000 km atau 16 kali kapal. Berarti yang lebih cepat yang mana itu yang dipakai patokan ya? Ya betul. Dan itu pun kalau misal di bawah range kilometer dan waktu itu ada keluhan nih, ada keluhan setir miring atau setir narik gitu kan, banting itu atau ban makan itu ya kalau bisa juga harus wajib spuring sih gitu. Oke. Wajib spuring, dan kemudian kita juga pengecekan segala kaki-kakinya. Berarti kalau kayak ban aus sebelah gitu solusinya spuring ya? Spuring, dan juga nanti kita juga pengecekan kaki-kaki. Kadang juga karena makan itu karena bisa juga karena ada kaki-kaki yang kocar, aus gitu. Jadi harus dicek kaki. Oke. Sebelum spuring nih hal-hal yang perlu diperhatikan tuh apa aja mas? Sebelum melakukan spuring ya mas, jelas mungkin nggak ada keluhan ya dari pengguna kan, mungkin setir miring atau narik, kemudian makan ban kan. Nah yang diperhatikan sebelum spuring ya jelas kita tetap harus mengecekkan kaki, itu wajib ya. Jadi kalau misalnya kaki pun ada yang kocar, itu kita belum bisa spuring, harus diperbaiki dulu baru bisa spuring. Itu syarat yang harus dipenuhi sebelum spuring. Jadi kaki harus bagus dulu, nggak ada yang kocak dari semua rangkaian kaki, dari tirot, ball joint, sayap, tekstil, support shock, semuanya
harus diperhatikan, harus bagus dulu baru kita sporing. Oke, berarti syaratnya yang penting kaki oke dulu ya mas? Iya, kaki harus oke dulu baru kita sporing. Oke. Jadi setelah proses sporing ini berarti kita ngapain? Test drive? Kita tes deh. Oke, kita test drive. Oke. Oke, sekarang kita lagi proses test drive. Kita tes apakah sudah enak. Belum setelannya tadi. Ya, dalam proses pesan test drive kita pastikan lagi nanti setir itu apakah sudah lurus atau belum. Sudah lurus berarti sudah oke nih. Nah, bisa pas, bisa kita kasihkan ke belakang. Misal nanti masih ada kurang pas, kurang enak, kita cek lagi. Ini kalau tes sporing berarti nggak harus di kecepatan tertentu ya mas? Penting lurus lepas setir aman gitu ya? Ya, kecepatan rendah, cuman kita tes. Oke. Ya, rendah, ya, tes, pelan. Lurus, enak. Oke. Udah lurus. Udah lurus ini, udah enak. Ya. Udah lurus ya kalau kayak gitu berarti mas? Udah lurus, udah enak. Dan kita kasihkan ke pelanggan. Oke, jadi gitu ya proses test drive-nya bisa nih kelar. Kita kasih ke pelanggan.